Shalom, damai di hati. Kita bersyukur karena di hari Minggu 29 Maret 2020 kita boleh lagi berjumpa di dalam pelayanan kasih bersama. Dan kita bersyukur atas nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, tapi juga sukacita untuk boleh menikmati hidup yang dianugerahkan Tuhan. Dan karena itu saat ini kita akan beribadah. Dan sebelum kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, yang adalah Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Pada saat ini kami hendak membaca akan kebenaran firman. Tetapi kami sangat menyadari kelemahan dan keterbatasan kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki. Oleh dan sebab itu, ya Allah Bapa di dalam surga, kami memohon kiranya kuasa urapan Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, teristimewa hamba-Mu yang akan membaca dan menyampaikan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan, sehingga yang disampaikan, yang adalah firman, dapat dimengerti dan dipahami, sehingga dapat kami jadikan sebagai dasar utama kami di dalam melangkah. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab di sepanjang minggu sengsara yang kelima ini. Kita ada dalam bacaan Injil Lukas, pasalnya yang ke-22, ayat 63 sampai ayat yang ke-71. Dengan perikop Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapa yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berlawanan dengan ekspektasi umum bahwa jika seorang hidupnya baik di dalam keluarga, dalam hidup berjemaat, ataupun dalam hidup bermasyarakat, maka hidupnya pun akan berakhir dengan baik-baik saja. Tetapi ternyata tidak dengan Yesus.
Nah, dalam bacaan kita di Minggu Sengsara yang kelima ini, diceritakan tentang Yesus yang adalah manusia tanpa celah. Harus berakhir proses hidupnya diadili karena sebuah kebenaran. Peristiwa penangkapan dan pengadilan Yesus di hadapan mahkamah agama menunjukkan bahwa keadilan sedang dikesampingkan. Dorongan untuk merekayasa suatu kesaksian palsu dipandang sebagai sesuatu hal yang sah-sah saja. Dan dalam situasi yang demikian, kebenaran bisa saja diubah menjadi sebuah kesalahan yang besar. Untuk dapat menghukum mati Yesus, para imam kepala telah melakukan dua hal. Yang pertama, mereka menghasut rakyat untuk melawan Yesus. Dan yang kedua, mereka mendatangkan saksi-saksi palsu untuk menentang pelayanan Yesus. Betapa besarnya perlawanan yang Yesus terima ketika pemimpin agama yang seharusnya melayani dia sekarang menghakimi dia. Kebenaran yang seharusnya diperjuangkan sekarang oleh para imam kepala harus diselewengkan. Para pemuka agama menjadi marah ketika melihat hidup Yesus yang penuh dengan ketulusan. Pelayanannya disukai oleh banyak orang. Dan ada begitu banyak tanda-tanda serta mujizat dan keajaiban menyertai yang dilakukan oleh Yesus bagi banyak orang. Termasuk khotbah yang dipersembahkan Yesus di masa itu punya kuasa dan otoritas. Karena kebencian dan iri hati, para pemuka agama tidak bisa melihat pernyataan kemuliaan Allah yang agung lewat pribadi Yesus sendiri. Mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Dan ketika keputusan itu telah dijatuhkan kepada Yesus bahwa dia harus dihukum mati, mereka mulai mempermainkan Yesus. Ada yang meludahi dia, ada yang memukul dia, bahkan mengejek dan mengolok-olok Yesus. Semua tindakan yang sangat menghina ini dialami oleh Yesus dengan penuh kesabaran. Dia tetap diam, dia tidak membela diri, dia juga tidak menampakkan ketakutan. Dan dia membiarkan semua itu terjadi pada dirinya secara pribadi. Ketika menghadapi kejahatan, ketidakadilan, kekejaman dan keberdosaan yang sedemikian besar, pertanyaan, mengapa dia tidak bereaksi? Mengapa Yesus hanya diam saja? Mengapa dia tidak bereaksi? Mengapa Yesus hanya diam saja? Karena semua ini harus terjadi untuk menyampaikan kepada dunia dan manusia bahwa penebusan dosa adalah hal yang sangat berat, sangat membawa penderitaan bagi pribadi Yesus yang adalah penebus dosa. Alangkah mengerikan kebencian yang mereka nyatakan kepada Yesus. Apakah tidak ada lagi hati nurani yang tersisa di dalam hati mereka? Sebab para pemimpin-pemimpin agama sudah dibutahkan dengan kebencian
dari orang yang bisa merebut kekuasaan dan pengaruh mereka kepada rakyat. Bagi Yesus, pengadilan ini adalah cara menggenapkan rencana Bapa untuk mati bagi orang berdosa. Tetapi bagi imam-imam kepala, pengadilan ini adalah cara untuk menggenapkan rencana mereka membunuh orang yang merebut pengaruh mereka atas rakyat banyak. Bagi Yesus, inilah saat dia menyatakan kasih dan pengampunan Bapa kepada umat pilihannya dengan cara mengorbankan dirinya. Tetapi bagi imam-imam kepala, inilah saat mereka mengamankan posisi kekuasaan agama mereka dengan mengorbankan saingan terbesar mereka. Inilah perbedaan, saudaraku. Orang murni yang penuh kasih Allah dengan orang dunia yang penuh dengan ambisi diri. Yang satu memikirkan bagaimana menyenangkan Bapa yang mengutusnya, dan yang lain memikirkan bagaimana popularitas mereka tetap terjaga. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Yang manakah yang paling membebani pikiran kita? Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Atau bagaimana kita tetap ada di zona nyaman sesuai dengan kehendak hati kita? Kalau kita mengabaikan pertanyaan bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan terus terjerumus ke dalam hidup yang penuh keserakahan, dan akhirnya menjadi makin buas di dalam mencapai ambisi diri secara pribadi. Dan sikap seperti ini akhirnya membutakan kita terhadap mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Saudara-saudaraku jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sadarkah kita bahwa saudara dan saya adalah alasan Yesus untuk tetap diam? Ketika wajahnya dipenuhi dengan ludah orang-orang yang menghina dia, ketika kepalanya menanggung hantaman pukulan dari orang-orang di sekitar dia, sadarkah kita betapa berat akibat dari dosa saya dan saudara? Jangan menganggap enteng tentang dosa. Sadarkah kita, saudara, bahwa Yesus mengalami semua ini karena saudara dan saya? Ketika pengadilan memutuskan bahwa dia harus dijatuhi dengan hukuman mati, justru karena saya dan saudara, karena dosa seluruh dunia. Karena itu di dalam perenungan bersama di Minggu Sengsara yang kelima ini, mari berdoa, mari merenung, tapi juga mari untuk memohon. Semoga Tuhan menolong kita meneladani pribadi Yesus, supaya tetap memiliki hati nurani dalam hidup kerja di dalam pelayanan kita, untuk dapat melakukan dan memperkatakan apa yang benar. Kiranya juga Tuhan akan memelihara kita, supaya perasaan bersalah, perasaan peka terhadap mana yang baik dan mana yang tidak baik, itu akan terus terpelihara di dalam hidup dan kerja serta pelayanan kita. Saudara-saudaraku, jemaat kekasih Kristus, di saat ini kita diperhadapkan dengan pergumulan yang besar. Ketika virus COVID-19
yang melanda dunia. Maka mari kita sujud memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, semuanya ini pasti untuk membuat umat berbalik dari dosa dan kesalahan diri. Renungkan sejenak. Adakah hal-hal yang telah kita lakukan di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita? Kita lebih justru mementingkan zona nyaman atas kehendak pribadi dan mengesampingkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah di dalam diri kita ada sikap mengabaikan dan menjauhkan kehendak Tuhan karena kita takut kehilangan dengan popularitas diri secara pribadi? Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perbuatan jahat dan perbuatan baik selalu merupakan pilihan yang ada di hadapan kita ketika kita ada di dalam hidup keluarga, berjemaat, bermasyarakat, berkomunitas, bekerja, tapi juga dalam berpolitik, bahkan dalam segala konteks kehidupan yang kita jalani dan hadapi. Jauhkanlah kiranya dari segala hal yang jahat. Jauhkanlah dari hal-hal yang tidak baik, seperti yang dijalankan oleh para pemimpin agama Yahudi yang mengorbankan Yesus demi sebuah kedudukan, demi sebuah jabatan, demi sebuah popularitas dan kelimpahan materi. Mari teladanilah Yesus yang mau menjalankan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan untuk apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Mengorbankan dirinya, mengesampingkan kepentingan pribadinya, agar supaya dunia dan manusia boleh menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Dengan firman-Mu kami diingatkan. Dengan firman-Mu kami ditegur. Tapi juga dengan firman-Mu kami dimotivasi. Supaya kami tetap meneladani pribadi Yesus dalam segala keadaan dan kondisi yang dialami. Kami tetap berkomitmen untuk melakukan apa yang benar, memperkatakan apa yang benar, sehingga dimanapun kami pergi dan melangkah, kami boleh menjadi teladan hidup dan menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sertai terus kami ya Tuhan, agar supaya dimanapun kami melangkah, nama Tuhan yang kami puji, sembah, dan muliakan di dalam ketaatan dan kesetiaan kami mengiringi Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan di saat ini, hari Minggu Sengsara yang kelima, 29 Maret 2020. Semoga di dalam kuasa dan kemurahan Tuhan, firman yang baru saja kita renungkan bersama akan terus memberi kita kekuatan, akan terus memotivasi kita untuk hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan, dan tetap percaya bahwa di dalam segala kondisi hidup yang kita alami, doa mendatangkan mujizat dan pemulihan. Jangan pernah ragu dengan kuasa dan pertolongan
tetap melangkah karena kita yakin segala sesuatu pasti akan indah bagi orang-orang yang hidup, berlindung, dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.